Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas penjelasan dasar dari komunikasi serial, konsep dasarnya komunikasi serial menggunakan RS-232. Itu apa? Nanti di perkuliahan teori ya untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke materinya, ke slide-nya. Nah, pertama kita harus paham konsep apa itu perbedaan antara serial dan paralel ya. Serial itu, misalkan di sini saya contohkan terdapat pengirim data ya, dan penerima. Dalam hal ini mungkin komputer, bisa jadi komputer. Ya paling gampang komputer saja ya. Bisa jadi embedded system dan lain sebagainya. Tapi karena ini masih basic, jadi komputer aja. Dua komputer, yang satu pengirim penerima, dia akan mengirimkan data. Si pengirim ini mengirimkan data ke penerima. Nah, kalau komunikasi serial itu data dikirimkan hanya tiap 1 bit. Nah, 1 bit dikirimkan per bit ya. Jadi hanya ada satu jalur pengiriman datanya. Nah, itu adalah komunikasi serial. Sedangkan paralel, apa itu paralel? Itu ketika pengirim ingin mengirimkan data, itu terdapat beberapa jalur data sekaligus. Sehingga data yang dikirimkan adalah beberapa bit sekaligus. Dalam hal ini contoh di sini ada 4 bit data dikirimkan sekaligus ya, masuk satu persatu. Itu untuk komunikasi paralel. Ya, jadi perbedaannya cukup jelas ya antara serial dan paralel, yaitu jumlah jalur untuk mengirimkan data. Di port serial itu ada namanya port RS-232 yang sering digunakan ya. Ya banyak sekali digunakan. Zaman dahulu digunakan, sebelum sekarang sudah global pakai USB, dulu masih pakai serial. Nah, ini konfigurasi pinnya port serial. Kalau kalian cek di sini ada DP9, kalau yang ini adalah DP25, yang ini 25 pin, yang ini 9 pin. Sebenarnya sama saja ya, prinsipnya mau pinnya 9 atau 25, hanya beda namanya saja. Kalau ini DP25, kalau ini DP9. Jumlah pinnya 9, di sini jumlah pinnya 25. Di mana semuanya mempunyai sinyal-sinyal digital seperti ini. Ini adalah sinyal-sinyal yang digunakan dalam komunikasi serial ya. Ada DCD, RX, TX, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI. Sama. Yang di 25 pin pun itu terdapat 9 sinyal. Ya, meskipun ini pinnya ada 25, ketika digunakan untuk komunikasi serial 232, itu hanya 9 pin yang digunakan. Kalau yang ini berurutan, DP9. Kalau yang ini ya acak-acakan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, langsung loncat ke 20, langsung loncat ke 22. Nah, ini interface port serial. Nanti sambil di googling boleh bentuknya fisik seperti apa. Nah, kemudian komputer, dua komputer ini ketika berkomunikasi menggunakan port serial itu membutuhkan namanya modem ya. Ketika akan berkomunikasi membutuhkan namanya modem. Fungsi modem sendiri adalah, nah itu sudah saya jelaskan di perkuliahan ya. Materi-materi kemarin sudah saya jelaskan apa itu modem dan fungsinya untuk apa. Nah, untuk terkoneksi, nah ini kan ada simulasinya ya. Jadi datanya itu melewati modem. Ini melewati modem, jadi lewat modem dulu baru bisa ke PC ya, atau ke komputer, baru bisa dibaca komputer dan seterusnya. Pasti akan melewati modem dan seterusnya ya. Bolak-balik bagaimanapun caranya pasti akan melewati modem. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi semua komunikasi antar PC lewat port serial itu melalui modem. Walaupun nanti ada konfigurasi tanpa modem, yaitu null modem.
Kemudian proses komunikasi serial bagaimana? Nah ini kita mulai prosesnya ya. Saya mencoba menggambarkan sesederhana mungkin sehingga saya harap kalian bisa memahami dengan mudah. Nah ini misal ada pengirim dan penerima. Nah di situ akan mengirimkan data. Misalkan datanya ini ya, 1 disimpan, 0 dan seterusnya. Nah ini disimpan dalam storage, istilahnya buffer. Ya, pasti pernah dengar ya, beli hard disk itu ada buffernya. Nah itu untuk storage sementara. Sama halnya di penerima. Di penerima juga mempunyai buffer. Nah ini untuk gampangnya, saya akan menggambarkan hanya mengirimkan dari si pengirim ke penerima saja. Sebenarnya ini kejadiannya bolak-balik. Pengirim dan penerima sama-sama saling kirim ya. Tapi untuk mempermudah penjelasan, saya akan menggambarkan hanya pengirim ini yang mengirimkan data ke penerima. Untuk mengirimkan data, maka butuh namanya koneksi ya, antara pengirim dan penerima. Yaitu kalau di sisi pengirim namanya adalah TX. Sedangkan di sisi penerima namanya adalah RX. Nih ya gampangnya T transfer, R receive begitu aja ya. Sehingga proses komunikasi serial bisa dilakukan. Disimpan dulu ke buffer ya oleh buffer penerima, baru diproses dan masuk datanya. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi datanya berupa data biner karena komputer hanya paham data biner. Nah, jadi prosesnya akan kurang lebih gampangnya seperti ini terus menerus proses pengiriman data. Dan ini sebenarnya bolak-balik, saling mengirim, saling menerima. Tapi nanti bingung ya, ada yang ngirim, ada yang menerima. Mempermudah, cukup satu pengirim dan satu penerima saja. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana apabila RX-nya ini hilang? Ya, ini si pengirim akan mengirimkan data, tapi si penerimanya tidak ada. Ya, jadi hilang begitu aja atau lost kontak. Apa yang terjadi? Pastinya data tetap dikirim dan akan hilang. Nah, di sini nanti ya mubazir aja ya. Kita sudah menghabiskan resource ya, walaupun aslinya kecil sih ya. Sudah menghabiskan resource untuk mengirim data, tapi datanya hilang sia-sia. Dan bagaimana solusinya di komunikasi serial ini? Nah, ada namanya DTR dan DRS. Ya, ketika nanti di buffer data siap dikirim, maka si pengirim akan memberikan sinyal di DTR, yaitu data terminal ready, bahwa saya siap mengirimkan data. Ya, si pengirim ini ya. Dia menunggu sinyal dari penerima. Penerima di sini ada sinyal namanya DSR, data set ready. Ini sebagai penanda bahwa si penerima itu ada. Ya, jadi bukan goib. Jadi dia akan mengirimkan ketika ngecek si penerima ini ada. Bagaimana dia tahu ada? Ya, yaitu dikasih tegangan listrik sehingga si pengirim tahu bahwa penerima ada. Maka di pin DSR ini, port DSR, bagian DSR itu harus dialiri listrik agar menandakan bahwa si penerima ini dalam keadaan ada atau hidup, sehingga datanya akan segera dikirim. Kalau sudah prosesnya seperti ini, data baru akan dikirim. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mengirimkan data ternyata kecepatannya ini berbeda. Nah, bagaimana ya? Itu nanti terjadi istilahnya buffer overflow. Apa itu buffer overflow? Nah, ketika tadi mengirimkan data, ya, kecepatan si pengirim ini kan nggak tahu kecepatannya, baud rate-nya berapa kbps, penerimanya juga berapa kbps. Ya, jadi ya kalau pelan begini mungkin enak ya, data diterima bisa langsung masuk. Tapi ketika data yang mengalir sangat cepat, karena ini pengirimnya mungkin punya kecepatan cukup tinggi, ya, lebih tinggi daripada penerima, maka kemungkinan ada beberapa data yang hilang. Apalagi ini dalam proses menyimpan ke buffer
di sini sudah siap mengirim lagi. Nah, bingung si penerima. Loh, data di sini belum siap diproses kok sudah ada data masuk. Nah, akhirnya terjadi buffer overflow. Buffernya kepenuhan ya, karena baud rate pengirim lebih besar dari baud rate penerima, sehingga ada beberapa data yang hilang. Nah, itu kan ada beberapa data yang hilang kalau digambarkan seperti itu ya. Kecepatannya terlalu tinggi si pengirim ini karena penerima tidak mampu mengimbangi kecepatan baud rate pengirim. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika terjadi buffer overflow seperti ini? Maka ada pin RTS atau sinyal RTS dan CTS. Ketika sinyal ini sudah masuk ke buffer, maka si pengirim mengirimkan RTS, ready to send. Beda dengan DTR tadi ya. DTR tadi mengindikasikan bahwa ngecek apakah DSR atau penerima ini hidup. Nah, kalau ini, kalau sudah hidup, dia mau melakukan RTS atau ready to send. Setelah ready to send, dia menunggu sinyal dari penerima yaitu CTS atau clear to send. Bagaimana penerima tahu bahwa ini clear atau siap untuk dikirimkan? Yaitu dengan tegangan listrik atau plus. Sehingga nanti ini akan mengontrol data yang masuk. Kontrolnya bagaimana? Jadi seperti ini ya. Jadi ketika ini masih normal seperti ini ya, nggak masalah. Tapi ketika data dikirim, kemudian ini belum masuk, belum diproses, maka si CTS ini akan mematikan listriknya. Dia akan mati, menunggu data ini masuk dulu ke penerima dari buffernya, dan ini akan menunggu sampai CTS ini hidup lagi. Dia tidak akan dikirim sebelum CTS hidup. Setelah CTS hidup, nah ini baru akan dikirim data dari pengirim. Nah, penerima menerima data, sehingga hal ini bisa mengontrol data yang masuk tidak terlalu cepat. Nah, ini istilahnya adalah hardware flow control. Jadi untuk menanggulangi buffer overflow. Nah, baud rate sendiri seperti mungkin di Arduino itu ada kecepatan-kecepatan tertentu, misalkan 300, 600, 1200 dan seterusnya. Umumnya sih 19200 atau 19200 ya. Angka itu ada yang 115, 200 dan sebagainya. Itu baud rate untuk mengontrol kecepatan data sehingga komunikasi bisa terjalin ya, bisa terjalin tanpa ada kejadian buffer overflow. Nah, masih ada dua kabel lagi ya, dua pin lagi, yaitu untuk mengatur si komunikasi di modem ini agar bisa terus-menerus berjalan, yaitu DCD atau Data Carrier Detect, yaitu sinyal kontrol yang memberitahukan ke modem bahwa sinyal sudah diterima ke modem lainnya. Ya, kalau bahasa sekarang sih sudah di-read gitu ya. Itu untuk DCD. Satu lagi adalah RI atau ring indicator, ya ini memberitahukan ke modem bahwa phone is ringing. Jadi ada data masuk, sama seperti kalau di telepon gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang port serial RS323 ya. Penjelasan dasar, semoga mudah dipahami. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk null modem dan software flow control. Kalau tadi kan hardware flow control, kalau null modem itu biasanya flow controlnya lewat software. Baik, selamat belajar. Terima kasih.